menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom para ibu yang di TK dan di SD, apa kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari anak ibu semuanya, siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh. Anak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu sangat sempurna bagi kita. Dia datang dari surga menjadi manusia untuk menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan dan sampai di surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, kasih yang sempurna. Kita berdoa, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami anak-anak-Mu dalam keadaan baik dan sehat. Itu karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai tanda rasa syukur kami
lupa lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukan ibadah ini. Amin. Anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengajarkan kasih kepada kita semua. Karena Tuhan juga datang ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya dan mau mati untuk menebus kita, menebus dosa kita karena kasih-Nya. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, bagaimana aku mengasihi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak ibu siapkan hati dan pikiran untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan mari nanti juga anak ibu yang TK dan juga yang SD silakan membawa persembahannya ke sekolah sebagai tanda rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita angkatkan pujian untuk Tuhan, firman Tuhan. Shalom. Hai, apa kabar?
Boksu berharap semuanya dalam keadaan sukacita, penuh berkat yang datangnya daripada Tuhan ya. Amin. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah, pada hari ini Boksu bersama-sama dengan kalian akan berbicara, berdiskusi dan mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan mengasihi musuh ya. Bagi banyak orang, mengasihi musuh itu adalah seperti sesuatu hal yang sangat mustahil dan tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya, mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita itu adalah merupakan satu hal yang wajar dan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Yuk, mari kita akan belajar dan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal setiap manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar daripada satu kebenaran firman Tuhan, dan Boksu akan sharingkan kepada kita semua satu hal yang akan kita pelajari secara bersama-sama, yaitu berbicara mengenai mengasihi musuh ya, mengasihi musuh dari Matius 5 ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ya, sekali lagi kita baca yuk. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dalam gambar ini ada musuh yang membenci kita dan ada orang yang mau menganiaya kita. Nah, ini semuanya tidak boleh kita biarkan. Kita harus menghadapi mereka, yang mungkin terkadang kita harus menghadapi mereka secara frontal atau bentrok, tetapi pada akhirnya kita tidak boleh bermusuhan, ya, tidak boleh menganiaya mereka yang menganiaya kita. Lalu kita belajar loh, apa sih artinya musuh? Apa sih artinya penganiaya? Ya, yang pertama, nah, definisi daripada musuh adalah lawan berkelahi, lawan bertengkar, lawan berperang, lawan berjudi, lawan bertanding, dan sebagainya. Yang bisa mengakibatkan perlawanan dan akhirnya bisa menjadikan sesuatu kebencian. Itulah yang disebutkan dengan musuh. Jadi kalau di dalam hatimu ada rasa marah, lalu nanti itu akan memuncak dan akhirnya akan bertengkar, kemudian berkelahi, berperang kepada orang lain, maka itu akan disebut dengan musuh. Lalu yang berikutnya adalah aniaya. Ya, aniaya ini adalah perbuatan bengis. Ya, perbuatan bengis yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, seperti misalnya penyiksaan, penindasan, ya. Nah, kita tidak membiarkan dia berkembang, kita tidak membiarkan dia maju, itu juga termasuk sebagai satu penganiayaan. Jadi baik secara fisik, baik secara batin, kita juga bisa saja melakukan penganiayaan atau orang lain juga bisa menganiaya kita. Nah, jadi kalau menganiaya itu berarti memperlakukan orang dengan sewenang-wenang. Jadi kita merasa lebih kuat, lebih super, lebih hebat, maka kita menyiksa atau menyakiti orang tersebut seperti Boksu katakan tadi, baik secara fisik maupun secara kejiwaan atau secara psikis. Nah, yang berikutnya kita mau melihat lagi. Nah, Yesus itu menegaskan, ya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita,
Demikian adalah merupakan satu identitas. Apa itu identitas? Pertanda. Kalau kamu punya KTP, itu berarti pertanda tentang diri kamu. Kamu mempunyai kartu pelajar, kamu mempunyai identitas, itulah yang menunjukkan siapa kamu. Kalau kamu mempunyai surat terdidi, itulah yang menunjukkan siapa kamu. Siapa namamu, siapa ayahmu, siapa ibumu, siapa pendeta yang membaptiskan engkau, di mana gereja yang membaptiskan engkau, itu adalah merupakan satu identitas. Nah, jadi kalau kamu bisa mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang-orang yang mengutuk ataupun mencaci kamu, maka itu akan merupakan tanda, ya sekali lagi tanda atau identitas bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan ya. Sering sekali anak-anak berkelahi. Baru saja mereka bermain, tapi sebentar lagi udah berkelahi. Ada yang ngotot, ini kan punya aku, ini kan punya aku, ini punya aku, ini bonekaku. Ada juga yang berkelahi dengan berteriak, apa kau? Wah, marah sekali ya kan. Coba tunjukkan ekspresi keadaan kamu sedang enemy, sedang mempunyai kemarahan kepada musuh. Mungkin ganas sekali ya. Coba kamu nanti setelah selesai dengarkan renungan ini dengan cerita Pak Pendeta ini, coba di depan kaca kamu berteriak seolah-olah di depan itu ada musuhmu, kemudian kamu marah sama mereka dan bertingkat semua, wajah kamu menyeramkan. Dan mungkin kalau kamu foto itu, kamu sharingkan di Facebook atau di Instagram atau di WA, di status orang akan kata, what's happened about you? Katanya gitu. Ono opo karo kue? Ayah nama sadiho, katanya begitu ya. Orang-orang akan merasa yang aneh ketika itu kita lakukan. Maka kita mungkin timbuk orang, cengket sorongkan kepalanya. Aku mau itu jadi berebut untuk satu makanan atau di lapangan. Dan kita berebut boneka-boneka dan lain sebagainya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi? Ketika orang tuamu melihat engkau sedang bertengkar, mereka juga merasa, aduh anakku ini jadi mengakibatkan orang tuamu pening, stres dan akhirnya menjadi sakit. Imun mereka menjadi lemah. Nah, sekarang pertanyaan, baikkah cara kita bermusuhan? Atau baikkah kalau kita bermusuhan? Jawabannya apa? Ya, tidak. Baikkah kalau kita menganiaya orang, menyiksa orang? Saya tunggu jawabannya. Katakan, kalau 1, 2, 3 bos hitung, katakan langsung jawabanmu ya. 1, 2, 3. Tidak, wah bagus. Tepuk tangan dong, karena kita semuanya tidak mau menyakiti orang lain. Kita tidak mau memusuhi orang lain. Amin. Yang mau katakan setuju tidak menyakiti orang lain, setuju tidak memusuhi orang lain, setuju tidak menganiaya orang lain, berikan kata FIFA ya, coba tunjukkan FIFA. FIFA ini artinya menang, 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 menang. Kita setuju semuanya ya. Oke, baik. Saya percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam hatimu. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh berusuhan? Kenapa kita tidak mau menganiaya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Coba kamu renungkan, nak. Kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan dosa, kamu melanggar peraturan, kamu tidak melakukan apa yang diaturkan oleh orang tua. Itu sebenarnya kamu sedang membenturkan dirimu kepada dirimu sendiri. Ya. Sementara dirimu itu diciptakan Tuhan sungguh sama sempurna. Punya kesempatan untuk bergembira, punya kesempatan untuk happy, punya kesempatan bermain. Walaupun mungkin dorong-dorongan dalam keadaan gembira. Bukan karena pertengkaran, tapi mungkin kadang juga terjadi ya. Kamu dorong-dorongan, ternyata kamu terdorong begitu, temanmu mungkin gak sengaja. Jadi kamu merasa diremehkan. Emang kau udah jago.
Siapa nama bapak kau? Aku pijak-pijak ini rumput. Aku pijak-pijak kau. Mungkin kita ejek-ejekan seperti ini. Tapi sekarang Bokso mau ingatkan loh anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita harus stop. Sekali lagi harus stop. Apa? Coba sama-sama kita ucapkan sebelah hitungan 3. 1, 2, 3. Stop. Stop itu. Stop benci orang lain. Stop musuhi orang lain. Stop aniaya orang lain. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kamu lihat ini, seorang anak begitu disayangi oleh Tuhan Yesus. Sekumpulan anak-anak itu boleh bermain bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyayangi mereka. Tuhan Yesus juga menggendong mereka. Tuhan Yesus juga merangkul mereka. Bahkan Tuhan Yesus memeluk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa merasakan zaman Tuhan, pelukan Tuhan itu. Tuhan katakan, iya anakku, aku mendengar doamu nakku ya. Aku sayang padamu nak. Aku datang ke dunia ini untuk engkau, untuk menyelamatkan engkau. Jangan takut, aku sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau. Karena itu, kau harus menjadi orang yang penuh damai dan sukacita kemanapun engkau melangkah. Amin. Yang amin katakan FIFA, FIFA, FIFA ya. Menang, menang, menang. Amin, amin, amin. Nah, anak-anakku sekalian. Nah, ini harus kita ingat loh. Kasih bukanlah kasih kalau tidak bisa mengasihi musuh kita. Ingat itu. Ingat. Sekali lagi kita baca sama-sama. Kasih bukanlah kasih kalau tidak bisa mengasihi musuh kita. Paham? Kalau kamu tidak bisa mengasihi musuh kita, berarti kamu belum tergolong orang yang mengasihi. Nah, ketika itu kasih ada di dalam hidupmu, berikanlah itu kepada orang lain. Ya, berikanlah itu kepada orang lain. Jadi ketika engkau berkelahi dengan mereka, ketika engkau sempat mungkin menganiaya mereka, maka pada satu saat anak-anak yang dikasih Tuhan, coba kamu perhatikan gambar yang berikut ini ya. Coba kamu perhatikan gambar yang berikut ini, di mana di sana itu ditunjukkan bagaimana dulu seorang yang dia berkelahi, ya, seorang yang berkelahi. Tapi ketika temannya itu membutuhkan pertolongan, dia memberikan kasih. Itulah bukti gambar love yang ada di tangan ini. Jadi sekali lagi kalau bukan kamu kasih, bukanlah kasih kalau tidak bisa mengasihi musuh kita. Ini adalah merupakan satu hukum atau merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi dengan adanya persatuan ini, kekuatan ini, kamu sekarang sedang membangun jaringan yang kuat dengan sesamamu. Saling bergandengan tangan sebagai peacemaker, pembawa kasih, menjadi agen-agen kasih yang juga membagikan kasih kepada orang lain. Terutama mulai dari dirimu, kasihilah dirimu sendiri, dan kemudian kasihilah teman-temanmu, dan itu akan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Jadi pada hari ini, sesuatu yang sangat menggembirakan adalah karena kita semua boleh mengasihi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ada lagu pujiannya kan? Seperti Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi aku, maka aku pun selalu dalam kasih. Seperti Tuhan Yesus yang sayang pada diriku. Nanti ulang-ulangi lagu ini, maka lagu itu akan terus menjadi cermin, menjadi ajakan untuk diri kalian. Nah, sekarang Bosu berharap semua yang ikut ibadah ini boleh mengisi absensi di kolom chat YouTube. Itu yang pertama. Kedua, tolong berikan apa yang menjadi kesimpulan, apa yang menjadi kesan yang sangat ada dalam hatimu dari apa yang Bosu katakan pada hari ini. Silahkan tulis itu nanti di kolom chat. Jadi pertama, silahkan isi daftar hadir, kemudian berikan komentar. Apa yang menarik perhatianmu dari apa yang Bosu sampaikan ini,
yang akan kau lakukan sebagai orang-orang yang membawa damai, sebagai orang yang anti kepada permusuhan, sebagai orang yang anti kepada perundungan atau mengejek atau membuli, sebagai orang yang juga anti kepada penganiayaan. Jadi Tuhan berkati kita, Tuhan yang menolong kita. Mari ya, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai membagikan kebenaran firman. Hamba-Mu yakin orang yang mendengarnya, siapapun itu, Tuhan pasti akan tumbuh di hati mereka benih perdamaian, benih sukacita. Karena ketika kami tidak menganiaya orang lain, berarti kami sudah mengasihi mereka. Bahkan ketika kami tidak bermusuhan kepada orang lain, maka itu menunjukkan kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena orang yang mengasihi musuh dan juga berdoa bagi orang yang membenci, menganiaya kami, itu merupakan satu identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah semua anak-anakku ini, dimanapun mereka berada pada saat ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati mereka merupakan ladang yang subur, yang akan membuat hidup mereka juga bersukacita. Di mana benih firman Tuhan yang ditanamkan hari ini oleh Roh Kudus diberkati, bertumbuh dan semakin banyak menjadi berkat yang sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap hati yang terbuka Tuhan tolong. Biarlah setiap tangan yang berharap kepada Tuhan, Tuhan jawab dengan kepastian. Karena kami tahu dan percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Yaitu masa depan yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam nama Roh Kudus. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Haleluya.